Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani dengan NPM 10090320241. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dengan judul Anggaran Biaya Umum dan Administrasi. Pengertian anggaran biaya administrasi. Yang pertama ada pengertian anggaran biaya umum. Nah, anggaran ini merupakan anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan sifatnya merupakan bagian dari keuangan dan bagian dari administrasi. Selanjutnya ada pengertian anggaran administrasi. Nah, anggaran ini sama, yaitu berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Jadi, biaya administrasi umum ini merupakan biaya yang terjadi di bagian administrasi umum. Nah, bagian ini merupakan yang terdiri dari beraneka ragam pekerjaan, tetapi kecuali pekerjaan pabrik dan penjualan. Kenapa banyak disebut sebagai bagian umum? Karena sesuai dengan namanya, yaitu bagian administrasi umum. Nah, maka bagian ini akan mengurusi masalah-masalah administrasi perusahaan, kecuali administrasi penjualan dan administrasi pabrik, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan secara umum. Selanjutnya ada anggaran biaya administrasi secara keseluruhan yang mencangkup beberapa poin, yaitu 3 poin. Yang pertama yaitu biaya untuk direksi dan sifatnya, yang termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. Nah, yang kedua yaitu biaya Departemen Keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, dan biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap. Yang terakhir yaitu biaya Departemen Umum dan Administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi seperti telepon, telegram, telex, dan lain sebagainya. Selanjutnya asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pembagian biaya bersama. Nah, biaya ini muncul akibat penggunaan fasilitas secara bersama. Misalnya, sebuah gedung dipakai oleh penjualan, pabrik, dan untuk kantor administrasi. Karena dipakai secara bersama, maka secara operasional juga biaya depresiasi gedung tersebut akan dialokasikan atau ditanggungjawabkan oleh masing-masing bagian sesuai dengan luas gedung yang digunakannya. Nah, dasar yang digunakan untuk pembagian biaya bersama tergantung pada fasilitas yang tadi sudah dijelaskan. Nih, misalnya untuk gedung didasarkan pada luas bangunan. Terus untuk kendaraan didasarkan pada kilometer pemakaian, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya ada penyusunan anggaran biaya administrasi yang masing-masing komponennya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya tetap. Nah, untuk biaya yang bersifat tetap ini seperti depresiasi, gaji karyawan, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Misalnya, gaji karyawan telah ditentukan oleh direksi penggajian dan aturan personalia yang lain untuk waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, untuk biaya yang bersifat variabel ini seperti kertas, alat tulis, dan peralatan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya, yaitu pada waktu yang lalu. Nah, berbeda dengan biaya tetap tarif, karena biaya variabel memerlukan penyesuaian, yaitu pada perubahan harga yang terjadi di pasaran. Nah, yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Nah, untuk biaya yang bersifat semi variabel ini seperti pemeliharaan gedung, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut.
Selanjutnya ada perencanaan biaya administrasi. Nah, biaya-biaya ini timbul pada pusat-pusat tanggung jawab yang menyediakan pengawasan dan jasa kepada semua fungsi yang ada dalam perusahaan, dan bukan pada biaya-biaya satu fungsi saja. Karena sebagian besar biaya administrasi merupakan biaya tetap, maka sudah pasti tidak dapat dikendalikan. Nah, selain gaji manajemen puncak, sebagian besar biaya administrasi ditentukan oleh keputusan manajemen. Selanjutnya, umumnya biaya administrasi ini sangatlah besar jika dihitung berdasarkan volume bisnis yang sudah dikerjakan. Karena sebagian peneliti telah menyatakan opini bahwa ciri-ciri yang berkembang pada industri umumnya adalah tingginya administrasi atau tingginya biaya administrasi. Nah, biaya-biaya ini bersama dengan biaya-biaya buruh karena telah sering mempersulit pembentukan harga barang yang bersaing dalam pasar internasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.